Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum tiang penunggu sami memulai pengajian pada malam hari ini, seperti biasa mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada kedua orang tua yang menunggu sami, kepada guru-guru yang menunggu sami, kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan yang menunggu sami. Yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala rezeki beserta urusannya. Yang sudah meninggal dunia di antara mereka, semoga Allah ampunkan dosanya, terima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid kama nawa aslafuna salih wan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalahu wa akhirahu. Alhamdulillah, segala bentuk puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lelah-lelahnya kita terus berikhtiar menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena hanya dengan cara itulah kemudian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kemudian kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah Allah berikan berupa hidayah, iman, keistiqomahan ini, semoga Allah tetapkan di dalam hati sanubari yang penunggu sami. Semoga kita hidup dalam keadaan iman, menjalankan usia kehidupan ini dalam keadaan iman, dan Allah cabut nyawa kita semua pun dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam, tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diampunkan segala dosa salahnya, ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat, yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Salah ataupun dosanya Nabi Muhammad telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah seperti itu tidak menjadikan beliau kemudian malas ibadah kepada Allah. Mendapatkan pengampunan dari Allah seperti itu tidak menjadikan Nabi Muhammad tidak rajin beribadah kepada Allah. Maka kemudian justru sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, hatta tawaramat qadamahu likasratis shalah. Para ulama mengatakan bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau, pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menunaikan solat malam. Maka kemudian ketika beliau menunaikan sujud, ternyata kaki beliau tersebut sudah berlubang. Ya, lamun marak dengan oleh bangket niki beluang-luang naik umur ini. Maka kemudian melihat hal demikian, sedih hati istrinya ini. Maka kemudian selesai menunaikan solat, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memaksa dirimu sedemikian rupa untuk beribadah kepada Allah?
bukankah engkau adalah manusia yang dosanya diampuni oleh Allah, apa yang telah lampau dan apa yang akan terjadi. Maka kemudian jawaban Nabi Muhammad menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa kemudian jawaban Nabi Muhammad? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidak bolehkah wahai istriku, dengan segala kelebihan yang telah Allah berikan kepadaku ini, tidak bolehkah kemudian aku itu menjadi seorang hamba yang bersyukur? Demikian pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi yang penunggu sami, yang jaminan Allah tidak kita miliki, surga neraka belum tentu kita tempati, husnul khotimah belum tentu kita dapati. Harus kita kemudian terus belajar dari sosok baginda Nabi yang tetap memprioritaskan ibadah kepada Allah dalam kehidupannya di dunia ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pembahasan kita di tempo malam lalu, bahwasanya di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan ada 10 kelebihan yang akan Allah anugerahkan bagi mereka yang di dunia ini memprioritaskan solatnya. Ada 10 perkara saya tekicat isi Allah Ta'ala wajib dengan utamaan sembahyang oleh dunia ini. Apa kemudian di antaranya kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, Allah akan menghias wajahnya sampai-sampai orang melihatnya, orang akan teringat kepada Allah. Orang melihatnya teduh, orang senang melihat wajahnya. Yang kedua, orang Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dalam hati sanubari seorang hamba yang gemar menunaikan solat titik terang di dalam hatinya, yang dengan titik terang tersebut akan membuka pintu hidayah kepada dirinya. Selanjutnya, orang yang gemar solat, kata Al-Imam An-Nawawi, akan disehatkan badannya. Kemudian selanjutnya akan dilapangkan kuburannya, akan diberikan tempat kembali kelak di alam barzakh, seperti halnya kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di dunia kepadanya. Orang yang gemar solat kemudian juga kita bahas kemarin, seakan-akan kata Imam Nawawi mereka tersebut memiliki kunci langit yang kalau mereka berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melanjutkan kemudian faedah selanjutnya yang akan dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang gemar menunaikan salat, wasiqlul mizan. Orang-orang yang akan menghadap ke hadapan Allah kelak di hari pertanggungjawaban seluruh amalannya. Maka kemudian orang yang gemar solat, kata Imam Nawawi, kelak di hari tersebut Allah akan beratkan timbangan amalan hamba tersebut, sehingga kemudian tidaklah ditimbang amalan-amalannya yang lain. Cukup Allah kemudian melihat timbangan amal solatnya sungguh sangat berat, timbangan amalnya sungguh sangat banyak, yang kemudian dengan pahala solatnya tersebut Allah akan masukkan hamba itu ke dalam surga. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang gemar menunaikan solat, di saat orang kemudian banyak tidak solat dengan beribu macam satu alasannya. Ada yang tidak solat tepat waktu karena pekerjaannya, ada yang tidak solat tepat waktu karena kesibukannya, ada yang tidak solat tepat waktu karena penyakitnya, dan lain sebagainya. Namun kemudian mereka orang-orang ini tidaklah menjadikan dunianya itu menjadikan penghalang bagi dirinya untuk memprioritaskan solatnya. Ada di antara manusia
manusia memang yang walaupun jabatannya besar, pengaruhnya tinggi, ketika waktunya sholat dia akan memprioritaskan sholat. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja yang memerintah langit, timur dan barat. Pemerintahannya mencangkup manusia, jin dan hewan. Kekayaannya sungguh sepengingat yang pelungguh. Ketika kemudian ada panggilan Allah bernama solat, maka jabatan yang tinggi tidak menghalangi beliau untuk solat. Kerajaannya yang besar tidak menjadikan beliau lalai untuk mendirikan solat. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, janji Allah kepada mereka yang gemar menunaikan solat adalah Allah akan beratkan timbangan amal kebaikannya kelak ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam An-Nawawi wa mardatur Rabbi wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min an yarahu sajidan yu'affiru wajhahu fi turab rawahu Tabrani. Selanjutnya yang akan Allah persiapkan kata Imam Nawawi bagi mereka yang gemar menunaikan solat adalah mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tingkatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba bukan dunia dan seisinya. Apalah arti kita memiliki dunia dan seisinya, kemudian kalau kita meninggal kita tidak mendapatkan ridho dari Tuhan kita? Apalah artinya jabatan yang tinggi kalau kemudian kita harus mati dalam keadaan su'ul khotimah? Maka kemudian jabatan tertinggi seorang hamba di hadapan Tuhannya adalah dia, hamba tersebut mendapatkan pengakuan langsung dari Tuhan bahwasanya Allah ridho kepadanya. Dan salah satu cara kemudian kita mendapatkan ridhonya Allah adalah kita memperbanyak menunaikan sholat di dunia ini. Kita menjadikan hati kita condong, senang untuk melakukan sholat di dunia ini. Maka kemudian tanda-tanda Bapak Ibu keridhaan Allah ada dalam hati dan kehidupan kita. Kalau ada panggilan Allah, condong angen tiang penunggu mele sembahyang, itu salah satu tanda bahwasanya Allah ridho apa tidak kepada kita. Namun tempoh isi Allah oleh dalam azan 5 kali segelo sehari semalam niki ndek nini terketuk aten angen manusia niki, maka kata para ulama itu merupakan salah satu ciri bahwasanya orang tersebut jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana Allah berfirman, ya ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Beliau Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, wahai hambaku, aku ciptakan kalian di dunia ini tujuannya untuk ibadah, maka jangan main-main. Dendek pada kajuman hirup oleh dunia. Bahasa Allah di dalam hadis qudsi. Tujuan penciptaan kita jelas kata Allah, untuk ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya terbatas dalam sujud dan solat saja. Semua aktivitas kita di dunia ini kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, perkara pekerjaan kita halal, baik, niat bergawian niki untuk mendapatkan ridho Allah, maka selama pekerjaan kita lakukan pun bernilai ibadah. Kita menikah Bapak Ibu atau kita menikahkan anak-anak kita, maka yang kita lihat dari calon istri atau suami, yang kita lihat adalah orang tersebut
baik agamanya. Kalau bersamanya, surga akan terasa indah untuk dilalui bersama. Maka mulai dari ijab qabul orang tersebut sampai akhir hayat memisahkan, ibadahnya tetap dicatat oleh malaikat Allah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas di dalam hadis qudsi tersebut Allah mengatakan, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Artinya kemudian Bapak Ibu, apakah tidak boleh kita bermain-main di dunia ini? Fala tal'ab di sini artinya bukan tidak boleh bermain-main sama sekali. Tetapi jangan kemudian bermain-mainnya kita di dunia ini sampai melupakan ibadah kita kepada Allah. Itu paling minimal. Ada orang saking melempet main-main, hiburan, kesenangan, lupa ibadah. Maka dia terganggu marah gigi. Harus ibadah dulu, selesai tegawe kewajiban ojong Allah, silahkan cari kesenangan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam lanjutan ayatnya hadis qudsi tersebut mengatakan, wa nahnu narzuquka fala tata'ab. Dan kami yang memberikan rizki, kata Allah, janganlah kamu terlalu capek untuk mencari rizki. Ya tebegawean 24 jam, ya tebegawean 20 jam, ya tebegawean 10 jam. Kalau rizki kita ditakdirkan memang segitu oleh Allah, tidak akan bertambah karena usaha kita itu, Bapak Ibu. Rizki itu datang bukan karena kepintaran kita, Bapak Ibu. Andai kata rizki datang karena kepintaran, dengan sak bergelar profesor, dengan pintar niki sak paling sugih oleh dunia, lagu ndek marak niki. Andai kata kemudian rezeki Allah datangkan dari kekuasaan jabatan yang paling tinggi, wah jaga presiden dengan sak paling sugih, wah jaga raja dengan sak paling sugih, lagu nenten Bapak Ibu. Makin niki ndek dapat presiden, dia dapat raja dengan sak paling sugih. Banyak lebih sugih, lebih kaya daripada presiden, daripada raja nanti. Artinya kemudian memang rizki tersebut telah ditetapkan oleh Allah. Janganlah terlalu bercapek-capek mencarinya. Silahkan berikhtiar kita mencari rizki. Tapi jangan kemudian ikhtiar kita tersebut melupakan ibadah kepada Allah. Sebagaimana pesan almarhum Tuan Guru Safwan Hakim, tuh pos ketuan para jamaah makai jak belai lalu pete rizki kan tuk jauh-jauh lalu pete kepeng ya kembe aden arat isi tehiru kembe jak irup jauh dari pete pengirupan zat sabeng irup si pada lupaan. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke dalam pembahasan yang pelunggu, bahwasanya orang yang gemar sholat akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan wasamanul jannah wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal musalliya la yaqra'u babal mulki wa innahu man yudil qur'an babi yushiku an yuftaha lahu rawahu Dailani. Selanjutnya yang akan diberikan oleh Allah, kata Imam Nawawi, bagi mereka yang gemar menunaikan solat adalah surga. Harga surga niki Bapak Ibu tidaklah gratis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, al-jannatu ma hiya balash. Surga itu ketika kita mau masuk ke dalamnya tidaklah gratis. Harus ada usaha untuk kita masuk ke dalamnya. Dan salah satu usaha untuk mendapatkan surga tersebut adalah sholat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya surga merupakan tempat yang Allah ciptakan, di mana surga tersebut dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Namun tak kedua jujur-jujuran niki Bapak Ibu,
Denara sak demen laluh genim pada sembahyang, demenan pada tinduk. Denara dengan niki manusia pada sifat asli niki demen bersedekah, demenan pada sebut kepeng duit bandar. Denara dengan niki pada hakikat nggih demen tolong dengar. Beng-bengnya baik lelah, beng-bengnya baik susah. Yuk nia susah dia patiah. Sifat asli manusia. Maka kebaikan itu kata para ulama berat untuk dilakukan. Tapi karena keberatan kebaikan-kebaikan itulah harga dan surga yang Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Maka kemudian Bapak Ibu harus ada pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan surga tersebut. Menuntang telelah begawian, terkadang lekan arung disukul begawian bapak-bapak niki. Arak sajari tukang, arak sajari petani, arak sajari pedagang, arak selalu ngajahat. Lekan arung sukul niki sampai sore begawian. Malam harus ngaji, malam harus sembahyang. Sabar lagu dengan niki Bapak Ibu, lelah tegawe. Kadang oleh dalam adat yang pelungguh, ya Allah males irap, abot irap. Apalagi tuah andek mai irap niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun tiang pelungguh wah sampun berumur sehat kurang niki abot tak masjid. Tetapi kemudian itu kita lawan demi menegakkan aturan Allah, syariatnya Allah. Itulah harga daripada syurga. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika para sahabat nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, sampai kapan kita harus terus melakukan ibadah-ibadah ini kepada Allah? Lelah ya Rasulullah, lelah ke ibadah, lelah ke sembahyang, lelah ke tahajud, lelah lalu perang. Sampai pirang tegawe ini ki Rasulullah. Ane pertemai-mai pertemotah-motah bemanggil oleh Madinah. Wah penuh ruang jamaah dan niki. Pada ngaji-ngaji selesai permasalahan." Maka apa kata baginda Nabi? Perjuangan melawan hawa nafsu, melakukan dan menegakkan kebaikan harus kita lakukan sampai kematian datang menjemput kita. Isbiru hatta talqaunal maut, kata baginda Nabi. Sabarlah wahai sahabatku, sabar menjalankan perannya syariat Allah niki sabar. Sampai kapan kamu bersabar? Sampai mati. Denara aran istirahat niki sembahyang niki. Lamun sejelo arak libur sembahyang niki jademen kemuas culuk dah. Lagu niki wahruan syariat Allah Taala. Lamun wah wayan jam 5 teng subuh, lamun wah kena jam 12 teng zuhur. Maka sebagaimana tidak ada istirahatnya seorang hamba untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan tidak akan adanya orang yang masuk ke dalam surga dalam keadaan dia tua. Selapu terbaja, selapu terikingkan pokok oleh dalam surga niki kenikmatan demi kenikmatan yang akan kita rasakan. Maka kemudian ada seorang ulama mengatakan ad-dunya darun liman la darolah. Dunia itu merupakan rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rumah kita bukan dunia, rumah kita adalah surga. Kita di dunia ini sekarang pada hakikatnya sedang mempersiapkan ya jauh bekal ojok balik oleh surga. Maka jangan terlampau terlena dengan dunia. Lamun sak dengan pinter gih, lamun tahu dunia ni tahu tu ngembutik ruang perbekalan lalu ojok balik oleh akhirat ndek sapenok lalu duwe bandi. Karena orang-orang yang tidak punya rumahlah yang menjadikan dunia sebagai rumahnya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita tahu surga itu berat mendapatkannya, susah menjalaninya, maka mari kita sabar.
Maka mari kita saling nasihat menasihati. Enggak pada ingat niki Bapak Ibu nggih tetokol saling peringat. Ade bisa tetep belik ruan angen temile ibadah. Lamun pengajian wah telang Bapak Ibu, engkah terengah dengan saberbaik nasihat Bapak Ibu. Pada ibadah mesa-mesa temalik. Ya Allah, susah betul. Maka kemudian belik-belik syukur yang kulungku sami Bapak Ibu, tekican isi Allah niki hidup di tengah-tengah para ulama, hidup di tengah orang-orang alim yang memandang mereka saja mengingatkan kita kepada Allah, yang melihat akhlak yang bagus dari mereka saja kok adem aten yang kulungku niki. Dengan ni Masya Allah oleh-oleh luah-luah Kediri niki kadang lawan imam doang tua-tua niki kanak bajang wah dia narak tahu pada tegal mik ya bani pada ceramah. Oleh luah Kediri niki Masya Allah susah temangkin ya pede dengan sagenem lalu ngaji. Kanak bajang makin Masya Allah genem lalu pada main game lalu pada berayuan. Maka kemudian amanah Bapak Ibu, mari kita jaga kota santri kita ini supaya terus banyak para penuntut ilmu ada di tempat ini, dan semoga kita kemudian dijadikan oleh Allah minimal lamun tendek jari dengan alim seperti para tuan guru, minimal tiang pelungguh menjadi orang yang belajar kepada orang alim tersebut. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik, kata baginda Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, jadilah engkau kalau bisa yang pertama jadilah orang alim, orang yang pintar, orang yang profesional, orang yang memiliki ilmu yang kemudian dengan ilmu tersebut diamalkan ilmunya. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, usianya sudah lampau, usianya sudah agak tua, maka minimal pastikan diri menjadi orang yang belajar kepada orang alim tersebut. Ustaz yang niki ndek mampu malik hadir pengajian, penuh sakit kuah makin tiang girang ke ope, makin ruan pegawaian dan itu Masya Allah sepenuh. Minimal Bapak Ibu dek tebau bilang jelo bilang minggu, minimal dek tebau bilang minggu bilang bulan. Usahakan dalam hidup ini Bapak Ibu yang memiliki sosok-sosok tuan guru yang kita idolakan, sosok orang alim yang kita cinta. Harapannya kecintaan kita kepada mereka kedesor itu je neraka tapi syafaat isi dengan alim. Maka kemudian kata Nabi, ndek tebau berajah marak kanak bajang makin, ndek tebau wah ya rengahan ruan pengajian lemak lamun wah lingsir Bapak Ibu, minimal au mustami'an leman bale leman tengerengah. Makanya kemudian lamun arah pengajian bele ongkat antara maghrib kanca isa dendek benang kentok pernah pengajian. Arah jamaah Masya Allah merumun niki. Maka jika beli ongkat masjid nunu lah terganggu dan niki maghrib isa niki seberak ngaji wah bareh kecelak pipi niki ka isa. Maka lamun dek demen dek jari dengan alim, dek milih lalu ngaji, dek demen rengah pengajian, atau yang terakhir kata beliau, au muhibban, dek cinta ujuk dengan alim, dek demen ujuk dengan saberajah ngaji, dek demen ingat, maka wala takun khamisan patah. Dek terjadi nomor 5 niki rugi tiap tu. Wah ndek terjadi dengan alim, ndek terdemen lalu beraja, ndek terdemen rengah-rengah ruan kebaikan selawat ngaji dengan beraja, ndek nar aten yang penunggu cinta untuk baik-baik niki, maka rugi kehidupannya. Maka kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di sini kita akan membahas sekarang pembahasan yang baru. Nasihat dari Imam Nawawi, al-maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah
atau nasihat yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza arada Allah ta'ala an yudkhila ahlal jannati fil jannah ba'atha ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Pembahasan selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad, mengutip bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau Allah Subhanahu wa taala kelak ingin memasukkan penduduk surga ke dalam surga, maka kemudian Allah akan mengutus seorang malaikat yang dimana malaikat tersebut, kata Nabi, membawakan hadiah kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Maka kemudian di sini ada penjelasan Imam Nawawi, wa qad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fawqa as-samawati as-sab'i wa tahta al-'arsy, wa qala ba'dhum wa lil jannati thamaniyatu abwab kullu babin yadkhuluhu 70,000 rajulin saffan wahidan. Bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Dari setiap pintunya, kata Nabi, akan masuk ke dalam satu surga tersebut 70,000 laki-laki yang akan berbaris dalam satu saf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga tersebut, kata Imam Nawawi, wa hiya qusurun mabniyatun wa ghurafun wa zawaya wa manabirun ba'daha fawqa ba'din min adh-dhahab wal fiddah ila ghairiha. Surga itu penampakannya, kata Nabi, itu adalah tempat yang sangat indah, yang tidak akan pernah kita mampu cerna dengan akal pikiran kita, yang akan jauh berbeda dengan apa yang kita lihat dari panca indera kita hari ini. Si solah niki pantai niki, saya jegeruan pantai niki lemak di surga nenten, Bapak Ibu. Surga itu akan jauh lebih indah dari apa yang kita dengar, akan jauh lebih indah dari apa yang kita lihat, bahkan akan jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirim satu malaikat, akan diutus malaikat tersebut membawa hadiah kepada orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa kemudian hadiah tersebut? Di sini Imam Nawawi mengatakan, fa idza aradu ayyadkhuluha qala lahumul malak inna ma'iya hadiyatan min rabbil alamin. Maka kemudian ketika para penduduk surga tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dicegat dulu, stop misi malaikat. Malaikat tersebut mengatakan, wahai para calon penduduk surga, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kalian ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para calon penduduk surga ini bertanya kepada malaikat, apa hadiah tersebut wahai malaikat? Maka kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya asyratu khawatim, itu hadiah yang Allah suruh berikan kepada kalian adalah 10 macam perkara. Maktubun ala ahadihima salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka kemudian hadiah pertama, kata malaikat, kalian itu dipersilahkan, diberikan salam keselamatan langsung oleh Allah. Salamun alaikum, diucapkan kepada para calon penduduk surga itu salam kesejahteraan langsung Allah yang menitipkan salam kepada mereka. Allah mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian sekarang ke dalam surgaku, kata Allah, dan kalian di dalamnya dalam keadaan kekal. Ya wah tahu balik yang penuh, Bapak Ibu, surga. Maka jangan kemudian membangun rumah seperti istana makin. Dedek sabelik-belik lalu balik, Bapak Ibu.
La ilaha illallah lelah tenyapuh minimal niki. Lelah terpikiran. Ono ruan dua banda niki masya-Allah, ndek dapat sikit tenang, sedikit terpinang ni si kepeng niki. Masya-Allah ya Rabbil alamin. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadiah pertama yang akan diberikan oleh para calon penduduk surga itu keselamatan yang langsung dijamin oleh Allah. Seraya Allah mengatakan kepada mereka, silahkan masuk kalian ke dalam surgaku dalam keadaan kalian akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka semoga kita termasuk dari orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa harus kita transit ke dalam neraka. Amin ya rabbal. Wasani maktubun rafa'tum ankumul ahzan wal humum. Hadiah kedua yang akan diberikan oleh Allah kepada calon penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya. Malaikat tersebut mengatakan, aku telah mengangkat kesedihan dan kekhawatiran dari dalam dirimu. Jadi ketika kita akan masuk ke dalam surga, maka seluruh kesedihan kita, seluruh kegundahan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenikmatan tamu surga niki Bapak Ibu masya-Allah sedih kita, khawatir tiang pelungguh. Terkumpulan oleh padang mahsyar doa niki bingung tinjau kembelas tiang pelungguh niki. Keadaan kita itu tergantung amalan kita. Arak sak ketelap isi ruseng, arak saniki selon tebing kenikmatan isi Allah, arak sak tersiksa, arak sak tak empuk macam keadaan. Kesedihan demi kesedihan dirasakan, kegundahan demi kegundahan pun semua manusia itu khawatir akan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Maka kemudian ketika calon para penduduk surga tersebut ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, malaikat tersebut berseru kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat dari dalam diri kalian kesedihan dan kegundahan. Apa bedanya sedih sama gundah Bapak Ibu? Di sini Imam Nawawi menjelaskan, fal huznu ma hasala li wuqu'i makruhin aw fawati mahbubin fil madi. Yang namanya sedih itu adalah pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau, baik itu telang ruan dua bandel, baik itu terjadi perkara yang kita tidak senangi, baik itu terjadi sesuatu hal yang merugikan kita di masa lampau membuat kita sedih. Bapak Ibu ingat-ingat di malik sedih terasa kejadiannya sudah terjadi. Misalkan Bapak Ibu malam niki telang motor niki, bare setelah kejadian telang motor niki sedih yang pelungguh, dan itu manusiawi. Sedih yang pelungguh niki, tiba-tiba yang pelungguh mendapatkan kabar niki masya Allah pegawaian dan niki terpecat isi bos, sedih, kejadiannya sudah terjadi. Adapun kegundahan itu apa? Ma yahsulu lidzalika fil mustaqbal. Adapun kegundahan itu adalah sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi tapi kita sudah pikirkan. Berembit yang lemak lamun kuah tutu sekolah pun dia nara pegawaian, padahal dia terjadi ini masih sekolah. Jadi gundah Bapak Ibu. Berembit lemak tiang niki ya, lamun wah beli kanak-kanak niki berembir pun ya pada sekolah dia nara kepeng, padahal dia terjadi niki gundah na pikiran. Maka kemudian kita minta sama Allah, lamun wah marak meniki, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan rasa gundah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Nyendeng ujuk Allah Ta'ala. Dan itu di dunia itu pasti kita rasakan Bapak Ibu. Setelah kesedihan, setelah kegundahan, Allah berikan kelapangan. Wah telapang hirup, seneng bahagia hirup. Den monek malik tenjak ujian, malik tebeng sedih, malik tebeng ruan sakit. Begitulah kehidupan. Merasakan sakit dari satu sakit ke sakit yang lainnya.
Makanya kemudian dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sejatinya adalah surga. Maka mari kita saling menasihati untuk terus kita hidup dalam keadaan kita mengerjakan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, sampun isa niki? Kata Imam Nawawi yang ketiga, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata malaikat kepada calon penduduk surga, dan surga inilah yang dimana diwariskan, dimasuki sebab daripada perbuatanmu dulu ketika kamu hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma dunia tempat satu-satunya kita bisa beramal. Ketika kita hidup di alam azali, ditebau ngumbe-ngumbe. Ketika kita berpindah ke alam rahim ibu kita, ditebau beramal soleh. Baru ketika kita dilahirkan oleh ibu kita di alam namanya alam dunia ini, baru kita bisa beramal. Baru kita bisa menanam kebaikan ataupun kejelekan. Lama lamun wah membilinan terpindah tiang pelungguh jok alam namanya alam barzah. Ndak tahu ngumbe-ngumbe Bapak Ibu. Kita cuma akan mendapatkan apa yang kita tanam di hari ini. Maka sepintar-pintar orang di dunia adalah orang yang paling banyak tanamannya untuk akhiratnya, bukan dia menanam untuk dunianya. Demikian mungkin yang bisa yang sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kemudian nasihat para ulama yang kita dengarkan dapat memotivasi semangat kita untuk terus belajar berikhtiar menunaikan aturan dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.